Selamat pagi untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah keterampilan membaca yang telah memberikan kesempatan kelompok kami untuk presentasi. Perkenalkan, saya Edni Felicity Veto yang akan bertugas sebagai moderator dan juga pemateri pada presentasi kelompok 4 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang membaca dalam hati. Di sini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh teman saya Estorina Pitupinu dan dua orang teman saya lagi yang tidak hadir karena berhalangan. Untuk tidak membuang-buang waktu, saya memberikan kesempatan kepada teman saya untuk memaparkan materi yang pertama. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang membaca ekstensif. Membaca ekstensif berarti membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin. Pengertian dan pemahaman yang relatif rendah sudah memadai untuk ini. Karena memang begitu tuntutannya dan juga karena bahan bacaan itu sendiri memang sudah banyak serta berlebihan seperti halnya dengan laporan atau surat kabar. Membaca ekstensif ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama membaca survei atau survey reading. Sebelum kita memulai membaca, kita biasanya meneliti terlebih dahulu apa yang akan kita baca. Kita mensurvei bahan bacaan yang akan dipelajari, yang akan ditelaah. Yang kedua, membaca sekilas atau skimming. Membaca sekilas artinya sejenis membaca yang membuat mata kita bergerak secara cepat, memperhatikan bahan tertulis untuk mencari serta mendapatkan informasi penerangan. Terus yang ketiga, membaca dangkal. Membaca dangkal pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran, yang tidak mendalam dari suatu bahan bacaan. Atau biasanya membaca demi mengisi waktu luang atau demi kesenangan. Contohnya seperti cerpen, dongeng, dan karya-karya ilmiah lainnya. Baik, yang kedua adalah membaca intensif. Membaca intensif atau intensive reading adalah studi sesama telah teliti dan penanganan terperinci yang dilaksanakan di dalam kelas terhadap satu tugas yang pendek, kira-kira 2 menit sampai 4 halaman setiap hari. Kuesioner latihan pola-pola kalimat, latihan kosakata, telaah kata-kata, dikte, dan diskusi umum merupakan bagian dan teknik membaca intensif. Teks-teks bacaan yang benar-benar sesuai dengan maksud ini haruslah dipilih oleh guru, baik dari segi bentuk maupun dari segi isinya. Para pelajar atau mahasiswa yang berhasil dalam tahap ini secara langsung akan berhubungan dengan kualitas serta keserasian pilihan bahan bacaan tersebut. Yang termasuk dalam kelompok membaca intensif, yang pertama adalah membaca telah isi. Dikatakan membaca telah isi karena kegiatan membaca dilakukan dengan cara memahami isi atau tujuan menemukan bahan bacaan yang menarik dan bermanfaat, dan juga yang bersifat memberi pengetahuan bacaan yang lebih mendalam. Dan yang kedua, membaca telah bahasa. Membaca telah bahasa merupakan kegiatan membaca yang dilakukan untuk mengetahui bahasa-bahasa yang digunakan oleh penulis dalam menyampaikan suatu gagasan atau ide atau pendapat. Keterampilan yang dituntut pada membaca dalam hati itu seperti hanya membaca bersuara, membaca dalam hati. Itu seperti membaca dalam hati. Itu merupakan suatu kegiatan yang menuntut aneka ragam keterampilan. Berikut ini dapat kami kemukakan sejumlah keterampilan yang dituntut pada setiap kelas sekolah dasar khusus pada membaca dalam hati agar tujuan dapat tercapai. Itu kelas 1 itu membaca tanpa bersuara atau tanpa gerak-gerakan bibir dan tanpa berbisik. Kelas 2 membaca tanpa gerak-gerakan bibir atau kepala dan membaca lebih cepat secara dalam dari hati daripada secara bersuara. Kelas 3 itu membaca dalam hati tanpa menunjuk-nunjuk dengan jari atau tanpa gerakan bibir.
Kelas 4 itu mampu mengerti serta memahami bahan bacaan pada tingkat dasar. Kelas 5 membaca dalam hati jauh lebih cepat daripada membaca bersuara. Dan juga menikmati bahan bacaan yang dibaca dalam hati. Kelas 6 membaca tanpa gerak-gerakan bibir, tanpa komat kamit. Dapat menyesuaikan kecepatan membaca dengan tingkat kesukaran yang terdapat dalam bahan bacaan. Baik, terima kasih. Inilah hasil presentasi dari kelompok 4 dan kami mengucapkan terima kasih.